di Vogel. Sebelumnya kenalin, nama saya Aisyah Putri, saya Sarah Fifa Zara, Saya Febrianti. Saya Denny Solih. saya Nur Rahmat. Ditonton sampai habis ya. See you. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Vogelnya terlebih dahulu. Untuk metode Vogel atau Vogel Approximation Method atau VAM merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan atau daerah pemasaran. Langkah-langkah menyusun VAM, yang pertama menyusun kebutuhan kapasitas masing-masing sumber dan biaya pengangkutan ke dalam matriks seperti tabel berikut. Yang kedua, mencari perbedaan dari dua biaya terkecil atau dalam nilai absolut, yaitu biaya terkecil dan matriks gak kebaca. Yang kedua, mencari perbedaan dari dua biaya terkecil, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matriks. Misalkan pada baris W, biaya angkut terkecil sama dengan Rp5 dan nomor 2 dari yang terkecil sama dengan Rp8. Jadi nilai baris W 8 dikurang 5 sama dengan Rp3. Demikian seterusnya nilai-nilai yang lain. Baris H 15 dikurang 10 sama dengan 5, baris P sama dengan 19 dikurang 10 sama dengan 9, kolom A 20 dikurang 15 sama dengan 5, kolom B 10 dikurang 5 sama dengan 5, kolom C 10 dikurang 8 sama dengan 2. Juga memilih satu nilai perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom dan matriks. Dalam hal ini, baris P memiliki nilai perbedaan terbesar yaitu 9. Yang keempat, isikan pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom atau baris terpilih, yaitu di antara segi 4 lain pada kolom atau baris tersebut, isiannya sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Nah, contohnya ada kolom ini. Misal pada baris P, biaya angkut segi 4, PA sama dengan 25, PB sama dengan 10, PC sama dengan 19. Yang terkecil adalah biaya yang segi 4 PB. Maka diisi dengan 4 PB dengan 50 satuan sesuai kapasitas pabrik P. 5. Hilangkan baris P karena baris tersebut telah diisi sepenuhnya atau yang dimaksud dengan kapasitas penuh, sehingga tidak mungkin untuk diisi lagi. Kemudian perhatikan kolom dan baris yang terisi atau terelokasi. 6. Tentukan kembali perbedaan atau selisih biaya pada langkah kedua untuk kolom dan baris yang belum terisi. Ulangi langkah 3 sampai 5 sampai semua baris dan kolom sepenuhnya terelokasi. Dan di sini ada beberapa contoh tabel dari Vogel Approximation. Jadi matriks alokasi dengan metode Vogel Approximation seperti tabel berikut. 7. Setelah terisi semua, maka biaya transportasi yang harus dibayar adalah 60 kali 5 ditambah 30 kali 8 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 10 dan ditambah 50 kali 10 sama dengan 1890. Yang ke-8, bila nilai perbedaan biaya ada dua yang besarnya sama, misal yang satu terletak di kolom, maka lihat segi 4 yang masuk ke dalam kolam atau baris yang mempunyai nilai terbesar. Bila memiliki biaya terendah, maka akan diisikan alokasi maksimum pada segi 4 ini. Bila biayanya tidak terendah, maka akan dipilih segi 4 yang akan terisi berdasarkan salah satu baris terpilih atau kolom terpilih. Kebaikan metode VAM adalah mudah menghitungnya, tetapi hasil pemecahannya kadang masih dapat dioptimalkan dengan menggunakan metode lain, misalnya simplex. Permasalahan transportasi, yang pertama ada kapasitas tidak sama dengan kebutuhan, yang kedua masalah degeneration. Yang pertama ini kapasitas tidak sama dengan kebutuhan. Hal ini terjadi jika permintaan tidak sama dengan supply. Yang pertama, supply tidak sama dengan kebutuhan. Hal ini terjadi jika permintaan tidak sama dengan supply. Supply lebih besar daripada demand, sama dengan itu dummy destination. Yang kedua, supply lebih kecil dari demand, sama dengan dummy sports.
sehingga jumlah kapasitas sama dengan kebutuhan pembuatan baris atau kolom semu ini diisikan dengan nilai 0. Setelah baris atau kolom dummy diisikan dengan biaya 0, maka dapat diselesaikan dengan metode stepping stone, modi, atau farm. Supply lebih besar daripada demand. Contoh kasus terdahulu, jika kapasitas pabrik jadi 100 ton, hingga total supply menjadi 150 ton. Sedangkan kebutuhan gudang A, B, C tetap sebesar 200 ton. Untuk menyeimbangkan permasalahan ini, maka ditambah atau dibuatkan kolom semu atau dummy kolom dengan kapasitas 250 dikurang 200 sama dengan 50 ton, sehingga kapasitas pabrik sama dengan kebutuhan gudang. Berikut ini data mula-mulanya. Bisa kita perhatikan di atas. Tabel alokasi metode stepping stone. Masalah degenerasi terjadi jika jumlah jalur yang terisi baris kolom minus. Untuk perhitungannya, maka kita harus meletakkan 0 pada sel yang tidak terpakai dalam jalur, sehingga seolah-olah jalur tersebut dilalui atau dipakai. Berikut contoh kasusnya. Yang kedua yaitu alokasi dengan stepping stone. Ya, jalur yang seharusnya diatur ya dilalui sama dengan baris plus kolom sama dengan kurangi 1 sama dengan 3 plus 4 kurangi 1 sama dengan 6. Jalur yang terjadi WA kurangi WB kurangi HC kurangi HD dan kurangi PD sama dengan 5. Berarti terjadi DE generation jalur sama dengan baris plus kolom min 1. Langkah penyelesaiannya adalah dengan menambahkan sel yang kosong dengan nilai isian O untuk menentukan sel mana yang akan diisi, maka dapat digunakan. Perhitungan dengan metode modi menghitung nilai baris dan kolom. Berikut contoh tabel sebagai berikut. Mencari nilai baris dan kolom, RW sama dengan O. RW plus KA sama dengan CWA sama dengan O plus KA sama dengan 20, maka KA sama dengan 20. RW plus TKB sama dengan CWB dibagi 0 plus KB sama dengan 5, maka KB adalah 5. Baris H tidak dapat dicari karena sel HB kosong. Untuk itu, maka sel yang diisi dengan nilai 0 adalah HB. Selanjutnya dapat dihitung indeks perbaikan sebagai dasar pencapaian alokasi yang optimal.